Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa SMK kelas 12. Kembali kita belajar statistika, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang modus atau frekuensi terbanyak. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur pusat suatu himpunan data. Pada ukuran pemusatan data ada yang disebut min atau rataan hitung, median, nilai tengah, dan modus. Apa itu modus? Ini akan kita bahas. Modus adalah data yang memiliki frekuensi tertinggi atau data yang paling sering muncul. Pada data tunggal, modus dapat ditentukan yaitu dengan cara menghitung frekuensi masing-masing jenis data. Jenis data yang memiliki frekuensi terbanyak itulah yang menjadi modusnya. Kita lihat contoh pertama. Tentukan modus dari data 4, 3, 5, 5, 7, 4, 6, 7, 10. Cara menentukan modusnya, jadi kita hitung frekuensi masing-masing jenis data. 4 satu kali, 2 kali, jadi 4 2 kali muncul. 3 hanya 1 kali. 5 1 2 2 kali. 7 1 2 2 kali. 6 1 kali. 10 1 kali. Jadi frekuensi tertinggi adalah 2, yaitu nilai 4, 5, dan 7. Sedangkan 3, 6, 10 hanya muncul 1 kali atau frekuensinya 1. Sehingga dari data ini modusnya yaitu 4, 5, dan 7. Oke, ini ada dua nilai 4, ada 2 nilai 5, ada 2 nilai 7. Jadi ada yang 4, 5, dan 7 memiliki frekuensi tertinggi masing-masing 2. Data lain 3, 6, dan 10 hanya 1 kali. Lanjut, kita masuk di contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama. Ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk menentukan modusnya, kita lihat data ini masing-masing muncul 1 kali. Untuk data atau kasus seperti ini yang frekuensinya sama, seluruh jenis data muncul atau frekuensinya sama, maka dikatakan modusnya tidak ada. Ini 8 1 kali, 6 1 kali, 7 1 kali, 3 1 kali muncul, 2 1 kali muncul, 5 juga, 13 1 kali muncul, 10 1 kali muncul, 15 1 kali muncul, 95 1 kali muncul. Semua frekuensinya sama. Jadi kesimpulan modusnya tidak ada. Oke, contoh ketiga. Untuk contoh ketiga, datanya dalam bentuk tabel. Jadi ini kita baca, nilai 5 muncul 4 kali, 6 muncul 8 kali, 7 muncul 12 kali, 8 muncul 2 kali, dan 9 muncul 1 kali. Untuk ini modusnya adalah, jadi modusnya adalah 7. Kenapa 7? Oleh karena nilai 7 memiliki frekuensi terbesar, yaitu 12. Oke, selanjutnya kita lihat contoh keempat. Tentukan modus dari poligon berikut. Jadi kita lihat, ini poligonnya. Jadi kita baca poligon, nilai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini frekuensinya atau banyak kalinya data ini muncul. Oke, jadi dari gambar ini kita lihat yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah 30, 30, dan 40 tingginya ini. Jadi modusnya 30 dan 40. Kita lihat 30, nilai 30 frekuensinya 8, dan nilai 40 juga frekuensinya 8. Jadi ada dua nilai, yaitu nilai 30 dan 40 yang sama-sama frekuensinya tertinggi, yaitu frekuensinya masing-masing 8. Nilai-nilai lain dibawa dari 8. 20 hanya muncul 2 kali, 50 hanya muncul 7 kali, 60 hanya muncul 5 kali, 70 muncul 7 kali, 80 muncul 3 kali. Jadi yang menjadi modus adalah 30 dan 40 karena frekuensi tertinggi
yaitu 8. Oke, selanjutnya kita masuk di contoh keempat tentang data berkelompok. Di data berkelompok ini rumusnya modus TB atau tepi bawah pada kelas modus tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. D1 ini adalah selisih frekuensi ke kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, sedangkan P adalah interval kelas atau panjang kelas. Kita lihat ini penjelasannya. TB, tepi bawah kelas modus, kelas yang memuat frekuensi tertinggi itu yang menjadi kelas modus. P, interval kelas atau panjang kelas. D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke, kita lihat contoh. Ada data berkelompok ini. Data berkelompok ini kelas pertama 50-59 frekuensinya 5, 60-69 frekuensinya 7, 70-79 frekuensinya 10, 80-89 frekuensinya 6. Jadi kita tentukan kelasnya dulu. Pilih kelas yang memuat frekuensi tertinggi untuk menentukan kelas modus. Jadi dari tabel ini tentu kita lihat bahwa kelas modus yang terpilih adalah kelas 3 karena frekuensinya terbesar yaitu 10. Ini hanya 5, 7 dan ini 6. Jadi kelas 3 70-79 frekuensinya 10. Jadi ini yang menjadi kelas modus. Jadi kelas modus yang terpilih itu, di situ kita tentukan komponen-komponen pada rumus. TB, tepi bawah. Jadi tepi bawah diambil dari kelas 3 ini. Jadi TB atau tepi bawah itu kita sudah pelajari di pelajaran kedua, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Ini namanya batas bawah. 70 dikurangi 0,5 sehingga tepi bawah yang kita dapatkan 69,5. Selanjutnya D1. D1 ini definisinya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus ini sebelumnya adalah 7, jadi 10 kurang 7. 10 kurang 7 ini itu adalah D1. Kita dapatkan 3. Kemudian D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini kelas modus, frekuensi modus, dan sesudahnya ini frekuensi sesudahnya ini. Jadi D2 itu adalah 10 dikurangi 10 dikurang 6. Kita dapatkan D2 4. Kemudian kita menentukan P atau interval kelas. Ini yang kita baca 70-79. Ada berapa? Ini batas bawah, ini batas atas. 70-79 termuat nilai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 nilai yang termuat dari batas bawah 70-79 sehingga P-nya itu adalah atau interval kelasnya adalah 10. Nilai-nilai kita sudah dapat, kita masukkan di rumus ini, di rumus modus data berkelompok. Kita masukkan nilainya. TB-nya 69,5, D1 ini, D2 4 dikali P 10. Sekarang kita sederhanakan. 3 tambah 4, selanjutnya 3 kali 10, selanjutnya 30 dibagi 7, kita dapat 4,29. 4,29 kita jumlahkan dengan 69,5 sehingga kita dapatkan modus. Jadi pada tabel ini, tabel distribusi frekuensi ini, modusnya adalah 73,79. Oke, saya kira itu tentang materi modus. Mudah-mudahan Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.